Halo halo Besti. Mimin up lagi bab 35. Jangan lupa untuk tonton ya. Bab 35. Leonard Indrajaya akhirnya sampai di Bandara YIA bersama kedua puteranya. Dia berencana untuk menginap di Grand Aston Hotel seperti biasanya bila berkunjung ke Yogyakarta. Dia suka dengan posisi hotel itu yang di tengah kota dan pelayanannya memuaskan. Dia tidak perlu repot mencari makan keluar hotel karena chef hotel itu masakannya sangat enak. Mobil Alphard miliknya sudah menunggu di lobi keluar bandara. Brian, kepala bagian keamanannya sendiri yang menyetir dari Jakarta semalam. Pria itu sudah menjaga keluarganya selama 20 tahun. Leonard sangat berhutang budi pada Brian. Leonard mengetik pesan kepada James supaya puteranya mengajak Laura ke Grand Aston Hotel. Dia sudah tak sabar bertemu dengan pasangan muda itu. Abang-abangnya James juga sangat penasaran sepertinya dengan calon adik ipar mereka. James sedang duduk di sofa apartemennya bersama Laura yang sudah rapi karena mereka punya appointment dengan papinya James pagi ini. Mereka sedang menonton film action di AXN saat pesan papinya James masuk. Papi sudah sampai di Yogyakarta, sayang. Kita ditunggu di Grand Aston Hotel, ujar James kemudian mematikan TV. Yuk berangkat, Haniku. Laura mengambil tas tangannya dan berjalan turun ke basement bergandengan tangan dengan James. Pria itu selalu hangat dan perhatian padanya dimanapun mereka berada. Hal itulah yang membuat cintanya semakin dalam pada James dari hari ke hari. Setelah 20 menit berkendara, mereka pun sampai di Grand Aston Hotel. James memarkir mobilnya di basement kemudian naik lift ke restoran bersama Laura. Papinya bersama kedua abangnya berdiri di salah satu area duduk di restoran. Mereka menyambut kedatangan James dan Laura. Leonard memeluk erat James, Liray dan Michael pun bergantian memeluk adik bungsu mereka dengan penuh kerinduan dan tawa berderai. Sudah lama mereka tidak berkumpul seperti ini. Leonard juga bersalaman dengan Laura, begitupun kedua abang James yang memperkenalkan diri mereka pada calon adik ipar mereka. Mereka pun duduk bersama di sofa. James tentu saja duduk di sebelah Laura berseberangan dengan papi dan abang-abangnya. Dia merangkul bahu Laura, memberikannya dukungan. Leonard menatap wajah Laura dengan senyum ramah dan memulai obrolan. Laura, tidak perlu sungkan ya sama papi. James sudah banyak bercerita tentang kamu. Kamu adalah pacar pertamanya James. Hahaha. James ini anaknya aslinya keras kalau sudah punya keinginan. Papi paham kok pasti kamu sudah berusaha menghindar, tapi James-nya ngejar-ngejar terus, iya kan? Laura pun merasa lega mendengar perkataan papi James, sungguh ayah yang mengenal betul siapa puteranya. Laura pun menjawab, terima kasih, papi sudah mau mengerti tentang hubungan kami. Terus terang saat awal memulai hubungan ini Laura sangat bimbang karena usia kami terpaut 11 tahun. Apalagi James masih kuliah. Dilihat dari sisi manapun pasti yang akan dipersalahkan adalah Laura karena dari segi usia, James masih begitu muda. Bagaimana mungkin menyukai saya yang usianya jauh di atasnya? Asteris. Leonard mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penuturan Laura. Dia pun menanggapi. Cinta tidak pernah salah, nak. Usia hanyalah jumlah angka yang seiring berjalannya waktu akan terus bertambah. Kenapa harus mempermasalahkan perbedaan usia? Leonard menghela napas. Yang ingin papi tanyakan pada Mi adalah apakah kamu serius mencintai James? Mau menikah dengan James? Bagaimana? Laura merasa wajahnya menghangat. Dia tersipu mendengar pertanyaan papinya James. Dia menyembunyikan wajahnya di dada James yang lapang. James tertawa berderai, papi dan abang-abangnya pun ikut menertawakan Laura. Pi, Laura malu, kata James. Kok malu, sahut Leonard. Ya ampun James, pacarmu imut banget, tukas Liray masih tertawa. Michael pun menimpali, nggak ngangka lo kalau pacar kamu itu profesor, sumpah dek. Sudah jangan dibully, kalian ini, sergah Leonard melihat wajah Laura yang semakin memerah. James mengecup puncak kepala Laura lalu berbisik di telinganya, ayo sayang,
Papi menunggu jawabanmu. Laura pun mengangkat wajahnya dari dada James. Dia menatap ke dalam mata James yang penuh kasih. Laura menetapkan hatinya dan berkata pada Leonard, "Lihat Pi, Laura sangat mencintai James, dan Laura bersedia menikah dengan James suatu hari nanti." Leonard tersenyum lega. Keraguannya berakhir sudah. Gadis yang dicintai putranya setengah mati itu juga memiliki perasaan yang sama besarnya dan memiliki pandangan yang serius untuk menikah dengan James. Dia hanya perlu mengetahui itu. Lainnya tidak penting. Putranya sudah lebih dari mampu untuk membahagiakan gadis itu lahir dan batin, menjamin masa depannya. James merasakan matanya berkaca-kaca saat mendengar jawaban Laura. James selalu khawatir karena secret love yang selama ini dia jalani penuh dengan ketidakpastian. Dia harus selalu berpura-pura tidak memiliki hubungan apapun dengan Laura di kampus. Hal itu membuatnya tersiksa dalam keraguan tak bertepi. Laura menghapus air mata yang menetes dari sudut mata James dengan tangannya. "Maafkan aku baby boy sudah mengacuhkanmu setiap kita berada di kampus." Derajat. James bibir Laura dengan begitu dalam. "Astaga, James gila." Seru Lirai memalingkan wajahnya saat melihat James Laura. Michael tertawa berderai melihat adik kesayangannya dengan tak tahu malu mela bibir kekasihnya tanpa ampun. Leonard tidak menyangka James berani ium pacamnya di hadapannya dan abang-abangnya. "James," panggilnya setelah hampir setengah menit puteranya tak menghentikan aksinya. James melepaskan pagunya di bibir Laura yang tampak merah dan membungkak akibat ganosnya. "Laura, apa James selalu seperti ini padamu?" tanya Leonard dengan canggung. Iya, Pi. Kadang heran juga sepertinya James gak ada bosennya jawab Laura polos. James menyahut, "Mana mungkin bisa bosen sih, Dir. Sama kamu sudah kayak candu buatku." Leonard menaikkan alisnya mendengar pengakuan puteranya, "Candu." Sepertinya mereka harus segera meresmikan hubungan ke tahap berikutnya. "Wah parah dong, si James." Komentar Leonard seraya menggeleng-gelengkan kepalanya berdecak. Laura tertawa berderai dan mengangguk-anggukan kepalanya. "James sangat tidak tahu malu, Pi. Kemarin saat bertemu dengan papaku, dia memelukku dan menahanku di pangkuannya. Aku malu sekali Pi." Laura mengadukan kelakuan James pada papinya. Bahkan dia bilang pada papa, cita-cita terbesarnya adalah menikah denganku. Laura menepuk jidatnya sendiri. Leonard, Lirai, dan Michael sontak melongo mendengar apa yang Laura katakan. Kemudian tertawa mengetahui kekonyolan James. "Kok kamu malah jadi curhat sama papi sih, Beb?" protes James mencebik. "James, kepala kamu belakangan ini nggak nabrak sesuatu yang keras, kan? Abang takut otak kamu agak nggak beres deh," goda Michael seraya terkekeh bersama Lirai. "Ah Bang Mike, bercandaannya kasar. Gak asik deh Bang," seru James kesal. "Kasihan Laura lah, James. Kalau kamu nggak tahu malu begitu, nanti kesan papanya Laura kamu masih kekanak-kanakan," ujar Lirai membela Laura sekaligus menasihati adiknya itu. Oke, fine. James nggak akan berbuat seenaknya lagi di hadapan papanya Laura." Habisnya James kesal, "Bang. Baru ketemu sekali langsung disuruh putus sama Laura." Terus lebih aneh lagi, papanya Laura nawarin James buat pacaran sama adiknya Laura yang usianya 20 tahun, katanya. James kan cintanya sama Laura. Celoteh James panjang tentang papanya Laura. Leonard berdiam diri dan mencerna apa yang anak-anaknya bicarakan bersama Laura. Tampaknya papanya Laura kurang menyetujui hubungan James dengan Laura, mungkin karena perbedaan usia keduanya yang jauh. Nanti dia akan coba mengubah pandangan Nicholas Carson saat mereka bertemu.